Gini, maksudnya gini, perlu ditafsirkan, perlu merupakan perumpamaan. Itu nggak boleh. Karena umat manusia ini ketika orang yang bodoh yang membaca itu tidak mengerti, dia bisa loh berkata kepada Tuhan nanti, macam mana? Nggak dibilang kepada aku, di dalam kitab pun nggak ada dibuat. Gimana kayak gitu kalau umat manusia ini protes kepada Tuhannya? Makanya Tuhan wajib meletakkan kata-kata yang jelas. Itu dia, itu. Iya. Benar nggak? Betul. Cuman kenapa selalu ada sanggahan kalau misalnya merujuk harus kepada kitab ini. Sebenarnya standarisasi Alkitab itu kan dikeluarkan dari yang berbahasa Indonesia lah, katakan ya. Kalau yang dari bahasa Batak kan kayaknya sih udah dari Ya macam mana itu kita mau percayai? sana kali ya. Lihatlah itu, Pak? yang dalam bahasa Indonesia aja bersalahan. Sedikit. Iya kan. Macam mana kita mau apa? Iya. Jadikan pedoman. Mau ngecek dulu nih. Iya boleh cek itu cek lah. Berapa lama waktu itu perlu? Itu cek lah. Tak apanya itu. Kami sabar-sabar aja ya nunggu. Sama bahasa Indonesia dan bahasa Batak sama Pak. Harusnya kalau misalkan nggak bisa gitu lah itu. bisa, ya? Kalau itu mengecek itu harus ke original teks. Ke originalnya ya. Nanti Originalnya. di kitab dulu. Kalau dia Di kitab bahasa Ibrani. PL itu dalam bahasa Ibrani. Kalau dia PB dalam bahasa Yunani original teksnya. Iya. Gitu itu. Iya, itu dia. Itu makanya kami selalu membaca kitab suci Al-Quran itu dengan bahasa aslinya. Walaupun kami punya terjemahan, tapi bahasa asli itu tetap dilestarikan. Kemanapun kami pergi, itu yang kami hafal. Bukan artinya original teksnya itu yang kami hafal. Jadi ketika kami jumpa saudara kami yang dari Mongolia, entah dari mana, itu tetap sama. Bahasanya satu. Kalau ke bahasa Inggris kan lebih dekat Pak, bahasa seluruh dunia dari Ibrani. Nggak bisa itu. Jadi begini, kenapa tidak bisa? Karena bahasa Ibrani, bahasa Arab itu adalah bahasa Semitik yang memiliki vokabulari, memiliki kosakata yang sangat-sangat lengkap. Ini contohnya ya, misalkan nih di dalam bahasa Arab ataupun Ibrani punya 8 juta kosakata, ya kan? Bahasa Inggris cuma punya 3 juta. Gimana mau mengartikannya? Iya, terbatas. Gak bisa kan? Terbatas. Gak cukup kosakata dia. Maka itu ada perkataan di situ Lord, ya kan? Lord itu bisa macam-macam. Lord itu bisa tuan, bisa tuan tanah, bisa tuan induk semang yang punya kos-kosan. Lord juga itu namanya. Kok bisa jadinya dianggap Tuhan gitu? Karena kosakatanya tidak cukup. Tapi Yesus belajar aja Mbak. Anda berpotensi tahu nggak masalah. Ya, maksudnya kalau pengen belajar nggak masalah. Dan pelajari kitab Anda. Saya kasih ini PR saja, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau perlu satu perikop nggak apa-apa dibaca. Di situ jelas kok Yesus itu yang kami ikuti ya, dalam hal ini Nabi Isa yang kami muliakan, karena kami tidak lengkap kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengimani para nabi termasuk Nabi Isa, dalam hal ini Yesus ya.
kami ikuti itu. Cacat iman kami. Dan Yesus sendiri, Yesus sendiri kan berkata di Matius 7 itu, siapa yang diusir di situ? Apakah Muslim? Nggak mungkin. Buddha, Hindu, nggak mungkin juga. Kami nggak panggil dia Tuhan. Ah, gitu. Kami tak pernah mengusir setan atas nama dia. Tak pernah. Kami cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Dan ayat kursi. Tak pernah kami pakai nama Yesus. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau mau dibaca di Bible itu asalkan satu ya, jangan terikat sama doktrin. Karena doktrin itu menutupi dia, menutupi kebenaran dia. Hari ini si Butet sudah terdoktrin di dalam kepalanya bahwasannya dia harus percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia ditebus dosa-dosanya dan dia akan selamat. Oke, gini. Gimana saja gitu. Izin dong ya. Konsepnya Oke, Bu. nggak sedang kali tuh Pak. Ya silakan. Begitulah kira-kira begitu. Ya, Oke, kan? Bu, Butet. Iya. Nah, di Yohanes 13:13 kita lihat dari originalnya ya, dari bahasa Yunani. Oke. Di situ diterjemahkan apaan, Bu? Butet? Yang Tuhan. iya, guru dan Tuhan. Oke, kita lihat dulu. Nggak apa-apa, kita prepare lagi. Kita di sini ada kata kurios ya, Lord ya, betul kan? Ya. Betul gak, Butet? Guru didaskalos. Ya kan? Kai ho kurios kai kalos legis Tuhan. migar. Oke, betul Tuhannya setuju gak? kurios. Nah, setuju gak, Butet? Lanjut Halo, aja. Butet. Iya. Oke, coba Butet Di sini nggak lengkap loh. Dijelaskan satu ayat itu, Pak. Itu buka di Alkitab Sabda ya. Nah, itu yang bagus itu. Nah, kita perkata dulu gitu, perkata dulu. Kita bahas perkata dulu. Nah, di situ Yohanes 13:13 dijelaskan kata kurios itu merujuk kepada Tuhan, betul kan, Butet ya? Di dalam terjemahan bahasa baru atau bahasa Indonesia terbaru, betul gak, Butet? Halo? Ya, halo. Ya bener kan? Berarti di situ diterjemahkan Tuhan ya, kata kurios itu diterjemahkan Tuhan ya, betul ya? Bapak nunjuk boleh nggak? Pakai apa kek nunjuknya? Pakai pulpen atau apa kek? Aduh. Bisa Ini nggak? yang kurios, Bu, yang Lord. Baris kedua sebelah paling kiri. Kecil sekali tulisannya. Iya sudah kelihatan. Kurios. Kurios ya. Loh. Coba Butet baca di Matius 10:25. Matius 10:25. sebentar. Matius 10 ayatnya yang ke-25. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Apa ini nggak ada hubungannya kayaknya kata-kata ketiga kalimat itu? Iya, nggak apa-apa. Nah, ada. Izin bang ya. Di situ menggunakan kata tuan, betul kan? Tuannya. Betul nggak? Iya. Nah, di sini katanya kurios juga, sama, betul nggak? Kurios apa atau apa ini? Kurios itu, Baris kedua juga paling kiri. iya kurios itu master. Iya, katanya tuan kan. Kok merujuk Iya, kepada master kan. Beelzebul? Astagfirullah. Iya, Master ya nggak bisa jadi Tuhan kan? itu master. Iya, Master dalam bahasa Inggris bisa jadi Tuhan emangnya? Kan nggak bisa. Tuhan ya Tuhan. Nah, Tuhan itu ada kata-katanya Theos God. dalam bahasa Yunani. God bisa kan bahasa Inggris? Bukan bahasa Inggrisnya God, Ya. bahasa Yunaninya Theos.
Theos. Wah, harus belajar lagi bahasa-bahasa ya, biar kita bisa sempurna. Iyalah itu. Harus belajar lagi. Malu. Itu di mana? Itu umur berapa itu? Apa? Umur itu berapa? Untuk apa? Enggak, maksudnya bukan, maksudnya aku mau tahu apanya. Udah Apa? dewasa atau? Oh, udah Enggak. dewasa lah, Pak. Oh, ya udah. Ya harus belajar lah. Ini Itu ke bisa ini belajar. aja lah ke yang tadi gitu. Ada yang komen di bawah, Pak. Namanya Apa itu? Sinta. Itu sudah tua. Butet banyak. ada yang itu. Ya, karena Faruk ada yang mau disampaikan kepada Ito, silakan. Baik, terkait dari adanya perbedaan teks, terlebih dari adanya teks yang ada itu, kita tahu ya untuk masalah Bible diklaim untuk PL itu adalah perjanjian lama dalam arti kata Ibrani, tetapi dalam PB di sana pun diklaim sebagai Yunani. Khusus masalah PL pun ternyata mencuat permasalahan lain, di mana hingga detik ini bahasa yang digunakan pun sebenarnya bukan dari bahasa Ibrani menurut ortodok, yaitu Yunani, di mana bahasa Yunani tersebut salah satunya dari Aramaik Pesita ya. Jadi bukan dari bahasa dalam arti kata sebagaimana kita pahami, oh itu Ibrani PL, enggak. Itu artinya bahwa di sini hingga detik ini ada perbedaan pendapat di tengah-tengah Kristen. Pertama Pesita diantaranya itu Aramaik untuk PB, sedangkan untuk Septuaginta atau PL-nya itu menggunakan Yunani. Nah, dari adanya perbedaan bahasa itu pun, apakah dalam arti kata melahirkan perbedaan yang sangat signifikan? Iya. Contoh, jika Septuaginta adalah bahasa aslinya itu Yunani, maka bahasa Ibrani, Masoret, itu adalah terjemahan dari Yunani. Itu kita hanya meninjau dari ranah kulitnya saja terkait tentang bahasa. Belum lagi PB. Satu sisi ada yang mengklaim, yaitu dari Pesita, kitabnya, itu pun sama dari ortodok. Di mana bahasa aslinya itu adalah Aramaik, bukan Yunani. Dan bahkan lebih parahnya lagi, ketika hingga detik ini, ketika teman-teman cek di online ya, di Google, Bible Pesita online, di Google yang sekitar 4 dari atas, Anda akan melihat bagaimana kitab-kitab yang lain yang sudah dikanonkan, itu ternyata tidak ada kitab Wahyu, tidak ada kitab Yakobus, tidak ada kitab 2 Yohanes, dan lain sebagainya. Artinya, untuk dari segi bahasa, saling mengklaim, ini salah, itu betul. Untuk jumlah kitab dan nama-nama kitab pun berbeda pula di tengah-tengah Kristen hingga detik ini. Ada yang menggunakan kitab yang tadi saya sebutkan, dan ada yang membuangnya. Ini dalam ranah kulitnya saja, belum lagi dalam ranah yaitu posisi dari isinya. Apa yang terjadi? Oke, saya kasih contoh aja lah. Silakan Butet, Anda cari aja buku ini ya. Ini dari LAI langsung dicetak, diterbitkan Buku oleh apa, Pak? Nama judulnya apa? Bukunya Oke, judulnya sebentar, apa? saya tampakkan pencamnya ya. Jelas ya? Satu Alkitab beragam terjemahan. Cari aja dan dapatkan di online ya. Terbitan saya 95. Oke. Buku saya diterbitkan cetakannya yang ke 2005. Jelas ya? Oke. Contoh saja halaman kita cek 95 lah. Oke. Nama Halaman penulisnya siapa, Pak? Gimana? Nama penulis. Jadi ini adalah buku yang diterbitkan dan dicetak serta ditulis langsung oleh pihak LAI. Oh, iya. Paham? Iya. Diterbitkan oleh LAI. Dicetak oleh percetakan lembaga kitab ya.
Buku saya cetakan kedua tahun 2005. Di tahun 2005 telah dicetak 1.500 eksemplar. Itu. Jelas ya, teman-teman semuanya. Oke, kita cek halaman 95 sebagai contoh sederhana. 95. Apa itu? Salah satu ucapan yang paling populer dari Yesus yang disalibkan, Lukas 23 nomor 34. Silakan cek saja isinya apa. Oke, sebentar Buram. Oke, kita gosok-gosok dulu. Bentar. Oke. Maksudnya Terus apa ya. ini Pak? Lukas yang Sebentar Bapak Ibu. sebutkan barusan itu? Sebentar. Salah satu ucapan yang paling populer dari Yesus yang disalibkan, Lukas 23:34. Mm-mm. Sebenarnya, Iya. sebentar. Sebenarnya tidak dimuat dalam naskah-naskah tertua. Papirus 75 abad ketiga, Kodeks Vatikanus dari abad keempat. Jadi Lukas 23 nomor 34 sejak awal tidak sama sekali ada. Pertanyaan saya sederhana. Ini diakui pihak LAI. Pak, Lukas 23 nomor 34. sebelum Bapak teruskan Lukas yang tadi itu dibacakan dulu supaya yang Ini mendengar contohnya, Bu. tahu. Ibu Ted, Iya Pak. maaf kalau kita diskusi, perbanyak dulu mendengar. Iya, saya Iya, mengerti. nanti saya tunjukkan. Karena tentang ayat tersebut, beberapa minggu ke belakang pernah saya diskusikan dengan Budi Asali. Dia seorang pendeta. Jadi saran saya, jangan dulu dahulukan dulu angkat suara, perhatikan, dengarkan. Syukur-syukur Anda punya bukunya. Bisa dipahami kan? Kalau Iya. diskusi seperti itu enak Bu nantinya. Oke. Mm-mm. Kecuali kalau Anda punya bukunya, Enggak, silakan saya baca udah buka sendiri, saya laptop bimbing soalnya bukunya. Pak. Saya buka laptop sejak Bapak bilang Lukasnya, terus saya buka laptop. Terus Iya. saya baca di sini isi dari Oke. Lukas yang Bapak sampaikan. Jadi poinnya Bu, nomor 34 di sini sejak awal tidak pernah ada. Sejak awal. Sebenarnya tidak dimuat dalam naskah-naskah tertua. Papirus Iya, iya, 75 iya. abad ketiga, Kodeks Vatikanus dari abad keempat. Ini Bu ya. Dan ini contoh-contohnya. Ini kalimat di dalam TB. Ini yang dimaksudnya. Ampunilah mereka. Ini tidak ada sejak awal. Jelas ya? Mm-mm. Dan bahkan diberikan tanda kurung sendiri. Pertanyaan saya sederhana. Mungkin Anda bisa membantu Budi Asali. Lukas 23 nomor 34 itu berasal dari kodeks apa? Papirus apa? Di abad berapa? Silakan kalau Anda mau googling, mau butuh berapa menit, berapa detik, saya tunggu. Karena Budi Asali saja seorang pendeta yang pernah makan bangku dan meja sekolah, dia mengaku itu tidak asli. Dan bukan firman Tuhan. Silahkan mungkin Anda dari pihak HKBP, kalau nggak salah ya, Anda itu denominasinya HKBP, mungkin bisa membantu Budi Asali. Saya tunggu jawabannya. Silahkan. Tapi by data Bu ya. Bapak Silakan. lanjut aja dulu Pak. Saya lagi ini juga. Oke. Berarti PR ya. Berarti Budi Asari itu pendeta ya Pak? iya, dia dari denominasi Calvinis. Dan dia cukup lama, kalau nggak salah dari tahun 2011 atau 2010. Yang di searching nanti apa ini judulnya kalau kita mau searching? Ya, Anda cari saja di dalam Lukas 23 nomor 34. Ayat itu ada di kodek apa, di papirus apa, abad berapa. Karena yang paling tertua, baik papirus maupun dari kodek, itu tidak ada nomor 34. Artinya, Pak, sebentar interupsi. Di sini saya lihat, saya tulis pendeta Budi Asari, tapi malah yang muncul video-video. Ibu coba cari di YouTube dia, perdebatan saya dengan dia beberapa minggu ke belakang, ketika saya berikan pertanyaan tentang Lukas 23 nomor 34.
Itu. Nama judulnya apa Pak? Kan banyak Pak. Cari judulnya. saja videonya Heeh. ketika dia diskusi dengan saya, namanya Akademi Kristologi. Oh, Cari saja. Itu. jadi tapi di sini dia pendeta tapi dia ya. Betul. Dia orang lama karena sudah tahun 2010, 2011 dia debater di Facebook. Sebelum Tanya ibu dan teman-teman ibu ini ada turun. judulnya nih Pak. Tanya jawab Calvinisme dalam kurung Ibu, bersama pendeta Budi Ibu, Asari. Ya. coba nanti cari bagaimana saya diskusi dengan Budi Asali yang nama judulnya YouTube-nya itu Akademi Kristologi. Karena sudah saya cross check ya. Iya. Jadi saran saya perbanyak dulu mendengar. Jangan sampai banyak dulu ngomong. Ketika saya ngomong, Anda ngomong, Anda nggak akan bisa menyerap apa yang kami sampaikan karena tertimpa oleh ucapan Anda. Jadi Baik. silakan aja. Sudah saya bantu dari buku LAI. Sudah saya bantu dari adanya pernyataan Budi Asari sebagai pendeta yang makan garam dari debat lintas agama ini. Jauh sebelum Anda hadir ke TikTok ya. Itu sekelas pendeta loh. Sekelas pendeta mengakui bahwa dia itu memang tidak asli. Artinya di sini ketika abad ketiga maupun abad keempat, nomor 34 itu kalimatnya tidak ada sama sekali, tetapi diubah, ditambahkan. Itu yang terjadi, dan itu ternyata Lukas 23 nomor 34 salah satu bukti yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Anda bisa cari Al-Baqarah surat kedua ayat 78 sampai 79, surat Al-Imran ayat 79. Poinnya apa? Di kedua surat tersebut bahwa kitab-kitab sebelumnya telah diubah dan diklaim sebagai firman Allah. Buktinya mana? Itu salah satunya. Lukas 23 nomor 34. Jadi siapa yang mengubah? Bukan pihak muslim. Apa yang diubah? Lukas 23, 34. Buktinya mana? Silahkan cari, dapatkan, beli, pelajari buku yang telah saya sampaikan dari LAI. Ada pihak Kristen yang menolak, silahkan. Tapi tolong berikan datanya. Karena siapapun bisa menolak. Tapi belum tentu berdasarkan data. Silahkan yang lain. Lanjut. Exegesis. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Bu dari situ? Silakan Bu. Udah dulu sementara Pak. Saya lagi searching. Aja Vegar ya. Jangan benih typingan. Vegar. Naik Vegar. Tapi by data ya. Tunjukkan bahwa apa yang kita bahas kamu bisa menyanggah by data. Saya tunjukkan buku-bukunya. Kalau sekedar internet, anak saya kelas 5 SD pun bisa pakai internet. Silakan Vegar. Tunjukkan Anda itu luas wawasannya. Rata-rata yang di privasi itu hanya Bani Taipong. Gak punya ilmu. Itu mau kemana itu? Mau masak. Aku denger aja ya. Oke. Aduh. Ya, banyak kerjaan nih, Bang. Bapak-bapak ini udah berbagi ilmu. Terima kasih ya. Oh, Sumatera Utara itu di mana ya? Bang Butet, Bu Butet, belajar terus Bu Butet ya. Apa? Belajar dan belajar. Iya, Pak. Itu ini lagi mempelajari Al-Quran. Udah 9 Awak lembar yang bertanya dibaca. sama dia nggak dijawabnya itu ini ya. Apa, Pak? Pak. Itu di mana? Di Medan atau di mana? Oh, Pak Saiful. Iya, itu di mana? Aku di Di Banten. Medan kah? Bukan. Iya, Mak. Ngapain itu di Banten? Lah, Tidak-tidaknya kerja itu ini ya. aku di Banten, Pak. Ya jauh kali ngapain di sana? Ya di sini. Mula apa? Apa? Marsipaturi Utanabe. Masih Batu ya, masih ada itu ya, masih Pature Utanabe ya. Iya. Aku nanti tinggal di mana kalau pulang? Ya, aku carilah di mana bisa aku tinggal lah. Gampang ya itu. Aduh. Iya ya. Bapak di Medan ya?
Di Medan aku. Di mana di Medan ya Pak? Di LP aku. LP1 tuh di Medan kotanya ya? Iyalah. Oh iya 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 iya. Iya. Aku di Banten Pak. Iya. Udah banyak di sana yang pinter-pinter kok. Apalagi Gimana? apalagi daerah Samosir sana itu udah hebat banget pembangunannya ya. Ya kan? Aku lihat di YouTube Pak. Ya udah lanjut yang mau bicara. Enak Saya dulu. balik ke Medan, ya. Mana kok? Kita rumahnya di sini Pak. Itu loh kau. Itu kenapa nggak mau ke gereja itu? Padahal hari Minggu loh sekarang. Kok tak pergi kau? Yang tidaknya di itu ini. Masa aku harus bilang on air kayak gini sih? Nggak apa-apa curhat juga. Jangan. Jangan ya Pak ya. Kasihan. Iya. Gitu loh. Ada nanti pasti. Aku juga. Curhatnya di DM aja itu. Aku aku paling rajin ke gereja aku dulu sampai Dulunya, yang kami bilang sekarang ini. Pak Saiful dia dengerin dulu dia ngomong. masih barunya itu bukan dulunya itu maksudku itu sebelum COVID Pak. Pas sebelum COVID pun aku masih rajin. Di Iya, ya? awal-awal COVID, iya. Tak pernah Itu aku udah berapa tahun? Udah 3 tahun ya? 4 tahun? enggak lah ke gereja juga Bang, ke gereja juga tapi tidak serutin yang dulu sebelum COVID itu. Tadinya udah aku bilang kan bisa 5 kali dalam seminggu ke gereja. Iya ya. Sekarang nggak itu ya. 5 kali ngapain aja kau? Aduh. Apa? Ngapain aja dulu? Rupanya Ke 5 gereja. kali. Ke gereja latihan kur. Oh. Ibu-ibu BK3 atau kalau nanti ada juga perlombaan kita latihan-latihan. Terus nanti kalau ada yang sebanten kita ikut juga sekali 2 kali gitu kan. Kan diakumulasi begitu kumulatif kan begitu loh Pak. Bukan ini Kalau ada aku tengok itu punya pintar nih otaknya ini. Orang yang pintar nih ini. aku nanti kalau aku bilang aku dibilang sombong Pak. Oh, udah nggak usah kau bilang, udah tahunya aku. Iya. Aku lihat aja udah tahunya aku. Kacamatanya tebal itu. Nggak tebal kali lah Pak, sedang aja Pak. Kayaknya. Sedang aja nih cuman berapa ini 1 kayaknya 1 doang Pak. Jadi yang perlu 75 itu, 75 ya. yang perlu itu harus kritis di dalam apa ini? Dalam beragama itu harus kritis kita. Iya. Jangan mangut-mangut aja. Riset dari apanya, dari kebenarannya. Itu ya. bentar lagi sebelum puasa katanya. Nanti dia mau ikut tarawehan gitu bulan puasa. Rawean ya. Aduh. Nanti aku beliin ini Amin hadiahnya. bilang kenapa itu? Nih, itu mau dikasih hadiah itu, hadiah spinner. Apa? Bener apa? Spinner yang muter-muter itu tuh, yang spinner. Supaya apa? Buat apa Bang? Buat liburan daripada nggak ada kerjaan gitu kan sambil baca-baca Al-Quran gitu. Apa? Baguslah dia pegang rosario. Oh iya ya. Tidak Nggak tahu spinner ya? Itu nggak tahu spinner. tahu. Ya, Sudah lama kali. kecepatan itu tuanya, kecepatan lahirnya. Jadi nggak tahu spinner. Spinner tuh kayak apa ya?
Aku nggak tahu, Pak. Tapi jujur ya, ini curhat aja ya. Satu hari aku lagi siaran, Bang. Siaran apa? Itu? Siaran radio, siaran di Oh, radio. itu penyiarnya. Pernah di radio. FM Oh, iya. 9.9. Hahaha. Oh, Iya. Mir, ini agak noise. aku punya itu noise. Iya, matiin dulu. Jadi habis itu, lanjut itu. Itu sama kayak abang yang bilang mau dikasih apa tadi, Bang? Spinner. Bener. Nah, dia malah bilang aku mau dikasih Al-Quran 1, mau dikasih hijab 5, Spinner itu mainan. mau seperangkat alat sholat. Nah, iya bagus itu. Iya, waktu itu. Bang Abah Api Sumut itu juga mau ngasih itu seperangkat alat sholat katanya tunai. Mau. Boleh. Kukasihkan. Ya. Kenapa rupanya? Seperangkat alat sholat Itu tunai. aku, Bah. Iya betul. Dia lagi Itu nyari-nyari yang punya mau ini, ya. dikasih itu. Itu punya, bukan apanya kalian ini? Itu Iya, punya dan ini. itu tinggi, Bang. Enggak juga ya, aku langsung just gitu ya. I'm sorry. Maafkan aku. Kenapa? Enggak, aku langsung menyimpulkan. Aku bilang, Bang, jangan negatif thinking. Enggak boleh juga. Aku harus berkata seperti itu. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa, udah aman itu. Aduh, bingung juga aku nengok itu ini. Itu apa sih yang gitu yang mengganjal di hati itu? Apa tuh? Untuk Gak ada apa pula yang mengganjal. untuk dengerin dulu si apa Iya. apa sih yang mengganjal hati itu gitu sehingga kan itu sudah banyak tuh diskusi dan juga udah mendapatkan PR begitu banyak dari Bang Bulu Ketek, dari Bang Akal Sehat dan dari guru-guru yang lain gitu kan. Biasa. Iya. Dan kebetulan kan pernah di sini juga ngobrol sama Bang Akal Sehat dan itu sendiri sudah mengakui gitu kan apa yang beliau kasih PR itu memang benar gitu. Apa sih gitu yang masih mengganjal hati itu sehingga belum juga menerima kebenaran yang sudah ada gitu. Gini, Bang, Abang sendiri udah sebutkan itu. Bentar. Ya. Yang barusan Abang bilang itu merupakan salah satu yang membuat kita tetap beriman, ya kan? Mana ini? Aduh, sebentar, Bang. Kok nggak muncul ya? Siapa yang nggak muncul? Jin dan jinnya? Ayat-ayat jin dan Ayat. ayat, Coba. Bang. Nggak mau ya? Ya coba. Nggak mau, Bang. Nggak mau muncul. Nih Karena boleh. tuh- Yang aku bilang tadi ya, dicatat nggak? Iya, tentang kebenaran, Bang. Tentang Iya. kebenaran, Bang. Gitu Ya, loh. dicatat kan apa yang aku bilang tadi? Ya aku catat, cuman kan di sini udah aku mau searching nih, akulah jalan kebenaran dan hidup, ayat Alkitabnya di mana ya? Aku search, nggak keluar, nggak muncul. Oh my God, oh ada. Coba mana ini ya? Kok aku jadi lapar ya Toh ya? Pengen makan aku. Mana ayat berapa itu? Langsung mana dia? Mana? Nggak ada yang langsung ayat itu, Bang. Panjang yang ditampilkan ayatnya. Aduh, harus baca dari awal kali ya. Di surah Ar-Rahman tadi dicatat juga nggak? Yang mana tuh? Ar-Rahman Rahman ya, tadi. ya, yang ayat 19-20 dicatat juga, catat dong. Coba aku cek itu isinya apa. Tapi karena kita jarang-jarang baca apa ini namanya Al-Quran ini Nih urut-urut. aku baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Romo santuy naik dong. Marajal bahraini yaltaqiyan
bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nah, dia membiarkan dua laut, tawar dan asin bertemu, di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Itu datang ayat itu, turun ayat itu 1400 sekian tahun gitu yang lalu. Kenapa gitu ya? Kok bisa sebuah kebetulan, apa memang ini dalam bentuk kekuasaan Allah yang diceritakan dalam Al-Quran menurut itu? Yang sekarang Mana itu? maksudnya yang kekuasaan Allah itu kekuasaan tertulisnya ayat itu dalam Iya. Al-Quran atau Dalam Al-Quran. alam yang Kebetulan ilmuwan-ilmuwan sekarang kan sudah menemukan bahwasanya memang ada gitu kan. Iya, dan udah masuk YouTube. Pertanyaannya, kapan Nabi Muhammad SAW jalan-jalan atau healing-healing ke laut itu? Iya. Sehingga kalau benar-benar itu karangan manusia, nggak bakal tahu gitu kan. Ilham kali. Nah, Ya itulah wahyu. Wahyu. itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril gitu. Iya. Begitu itu. Banyak sekali. Kalau itu sudah sampai pembelajarannya di Al-Quran itu, nanti itu akan menemukan gitu. Nah ini Kak Ramawati juga bilang nih, teori Big Bang itu juga ada di surah Al-Anbiya ayat 30. Dicatat toh. Ada dalam Al-Quran. Iya, dicatat toh. Pokoknya kita nggak memaksa itu buat login gitu kan. Tapi kita di sini sharing gitu, sharing tentang kebenaran yang ada gitu. Iya. Begitu itu. Aku belum menemukan. Karena di Islam tidak ada pemaksaan dalam beragama, nggak boleh. La ikraha fiddin. Begitu. Dan di Indonesia pun nggak boleh kan, Bang? Itu HAM, hak asasi manusia kan? Benar Iya, ya? nggak boleh memaksakan. Betul. Kalau tadi memaksakan itu yang tidak boleh. Iya, di An-Naba katanya itu. Di An-Naba ayat 30. Catat aja dulu itu, nanti juga akan tahu hasilnya seperti apa gitu. Selamat siang Alawi Abu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa nih? Lagi bahas ini aja, Bang. Belajar TED kau tak. Belajar TED katanya, kau akan temukan kebenaran di dalam Islam. Betul. Ini Kristen ya, Butet ini ya? Iya. Oh. Itu siapa itu yang itu? Wih, berisik ya dari sini ya. Ada yang bangun rumah tetangga sebelah. Itu burung siapa itu yang lagi berbicara-bicara itu? Burung tetangga ada depan rumah. Awas nanti dipatok kitoknya. Ya. Gak mungkin Bahaya itu. orang di sangkarnya di rumahnya, Pak. Oh Bang. iya ya. Iya juga. Kalau lepas nanti. Oh, lepas ya. Pasti dia rugi lah, Bang, kalau lepas. Iya. Iya juga ya. Iya. Romo Santuy. Romo ini mondar mandir aja dari tadi.
Ini nih Bang, aku bacakan ya tadi ya, ada yang mau ku cari itu dan Ya. kenapa aku pegang teguh begitu kan. Nah, Iya. Yohanes Pegangan. Yohanes 14 ayat 6 nanti bisa dicek ya. Coba bacakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salon, salon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salon. Katanya, Ya, itu minta waktu setengah jam ya. untuk apa? Sama Romo Santuy. Beliau baru datang masa itu Romonya mau tuh. ngomong, silakan Romo. Ya. Begitu. Ya, gimana nih para guru-guru, para ustadz-ustadzku? Kebetulan Pak gurunya lagi nggak ada, Romo. Gimana tuh? Aku tadi live. Aduh, penontonnya udah hampir 1000. Rungkat. Kenapa? Di smack sama orang? Masuk aplikasi lain, terus rungkat, live lagi, kembali lagi, rungkat lagi, kembali lagi, padam listriknya. Astagfirullahaladzim. Sabar. Lanjut. Assalamualaikum Bang Ali Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini host? Ada apa host? Ini itu aku nanya tadi apa sih Adik gitu yang kita ini. mengganjal di hati gitu kan. Sedangkan pelajaran-pelajaran tentang Islam kebenaran sudah banyak ditemukan, tapi masih belum kepikiran untuk menjemput hidayah itu sendiri. Beliau ada pegangan katanya. Di mana itu? Coba bacakan kepada Romo Santuy. Ini dia. Yohanes ayat 6 katanya kepadanya, "Aku dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu firman Tuhan. Belum lain ya. Ini the first. Itu aku sedikit aja ya Romo ya. Boleh. Ya, Romo. Jadi itu kalau itu membawa ayat itu adalah ayat yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Maka ketika Nabi Musa datang diutus, maka Nabi Musa akan berkata seperti itu. Aku adalah jalan kebenaran. Tiada seorang pun yang sampai kepada Allah tanpa melewati aku, kata Nabi Musa. Ya kan? Nabi Muhammad juga berkata seperti itu. Setiap nabi berkata seperti itu karena dia diutus untuk umat itu. Umat itu tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui dia. Itu biasa aja. Gak ada yang luar biasa di situ. Silakan ditanggapi. Nih kita kasih kesempatan dulu ya Cece ya sama Romo. Boleh silakan. Iya. Aku kan sedikit aja tadi gue bilang. Iya, sabar. Udahlah. Menarik ya, ayat itu menarik ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, amin. Kita amini itu. Yesus memang adalah sebuah jalan menuju kepada Tuhannya Yesus. Ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan, itulah jalan menuju kepada Tuhannya Yesus. Kita amini itu. Kita sepakat di situ. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Terjemahkan host. Oh gitu ya. Tunggu, wait. Nih soalnya kurang loading barusan. Tunggu, sabar. Yasin ya. Mana nih ayat berapa nih? Surah keberapa surah Yasin?
surah Yasin. Wal Qur'an innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Takut salah kalau diartikan tanpa boleh. Oke, siap. Iklan lagi. Oke. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau dalam kurung Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari Rasul-Rasul, ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, tanzilal azizir rahim. Sampai ayat berapa itu, akhi? Udah cukup itu, udah cukup Oke, itu. siap. Artinya begini, Yesus adalah jalan yang lurus menuju kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad adalah jalan yang lurus menuju kepada Tuhannya Nabi Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa juga sama. Nabi Musa juga adalah jalan yang lurus menuju kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Pada masanya Nabi Musa, tidak mungkin umatnya itu sampai kepada Tuhannya kalau tidak melalui ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam. Sama halnya dengan Yesus, sama halnya dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Kak. Lalu kita berandai-andai nih, ya kan? Kalau di dalam iman Islam, seorang muslim dan muslimah pasti meyakini di dalam hatinya dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwasanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tidak akan diterima siapapun yang mencari agama di luar daripada Islam. Dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Iman Islam pasti seperti itu. Hanya umat Islam yang masuk surga. Oke, sekarang kita berandai-andai. Agama samawi itu kan ada 3. Ya, anggaplah Nasrani itu Kristen gitu ya. Yakni Yahudi, Nasrani atau Kristen, dan juga Islam. Itu yang betul-betul samawi ya. Anggaplah orang Yahudi yang benar, anggaplah keyakinan orang Yahudi yang benar, agama orang Yahudi yang benar. Maka umat Islam akan masuk surga. Kenapa umat Islam akan masuk surga? Karena umat Islam beriman, percaya kepada Nabi Musa alaihissalam dan percaya kepada Taurat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau Yahudi yang benar. Lalu bagaimana kalau Nasrani atau Kristen yang benar? Maka umat Islam otomatis juga akan masuk surga. Kenapa? Karena umat Islam beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Lalu kemudian umat Islam juga mengimani dan percaya bahwasanya Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana ajaran tersebut diperuntukkan untuk Bani Israel. Kita beriman. Secara otomatis umat Islam juga akan masuk surga. Lalu bagaimana jika seandainya umat Islam yang benar, Islam itu yang benar, bagaimana nasib Yahudi? Bagaimana nasib orang Kristen? Mohon maaf saudaraku, kalau Islam yang benar, orang Yahudi tak akan masuk surga. Orang Nasrani atau Kristen tak akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka tidak beriman, tidak percaya, tidak mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan Al-Quran adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan iman Islam. Gitu saudaraku. Lanjut.
Itu ditanggapi silakan. Diem ya. Oi, itu. Ada Lanjut. merenung. Silakan ditanggapi. Biasanya orang termenung itu masuk pelajaran itu. Mantap. Iya, lagi direnungin. Ya banyak faktor kawan, banyak faktor orang merenung itu, merenung tentang Ada yang lagi buang hajat gitu ya. Merenung tentang pekerjaan atau merenung tentang kredit panci, kredit Ada buang hajat gitu ya. Ya, banyak faktor. Bukan, merenungnya itu yang tadi yang disampaikan itu semua, bahwa keselamatan itu tidak ada di luar Islam, kan itu intinya dari yang disampaikan Pak Ya, Romo. Iya kan? Iman Islam itu seperti itu, ya. Barang siapa mendengar Nabi Muhammad SAW diutus, sudah diberitakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia, lalu kemudian tidak beriman kepadanya, maka dia akan masuk neraka, tidak akan masuk surga gitu. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran, ya, risalah yang mana risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah diinformasikan, sudah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam, perintahnya menyembah siapa? Perintahnya menyembah Tuhannya Nabi Musa. Perintahnya menyembah Allah. Perintah Yesus apa? Menyembah Allah. Perintah Nabi Muhammad apa? Yakni menyembah hanya kepada Allah. Itulah risalah yang dibawa oleh para nabi. Nabi Musa, Yesus, dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun para nabi di perjanjian lama, bahkan Yesus sekalipun tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia. Dan tidak ada satupun nabi di perjanjian lama termasuk Yesus yang mengajarkan bahwasanya Tuhan itu memiliki 3 pribadi. Tapi satu hakikat, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu bukan ajaran para nabi, itu bukan ajaran Yesus itu. Ya, konsep ketritunggalan atau trinitas itu kan yang dibuat para tokoh-tokoh gereja setelah mungkin membaca isi dari Alkitab itu, terutama kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah membaca semua isi itu baru mereka merumuskan, oh demikian keimanan dari orang yang mempercayai Yesus Kristus, kan begitu. Sebenarnya ditulis tidak ada secara literate urfiah gitu ya, ketritunggalan tidak ada, tapi itu di rumusan setelah mereka membaca. Saya pikir seperti itu. Itu Ya, suara Raja Debat itu kencang amat barusan. Iya tahu si Ya, Ciko, lanjut. makanya aku tutup ini dulu ya, close dulu ya. Artinya Tapi si begini, Ciko bagus kok ya. Artinya begini, saudaraku, ya. Apa yang Anda imani itu bukanlah ajaran daripada Yesus. Apa ajaran Yesus? Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus saja menyembah Tuhan. Yesus saja menyembah Allah. Lalu kemudian perintah Yesus di Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Bahkan iblis sekalipun oleh Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Allah itu siapa menurut Yesus? Shema Yisrael Adonai Eloheno Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Lalu kemudian disambung lagi atau dipertegas lagi oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi ajaran Yesus itu Tuhan itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu satu, tidak ada duanya. Tidak memiliki 3 pribadi, satu hakikat. Itu bukan ajaran Yesus itu. Jelas kok ayatnya.
Jelas yang menunjukkan bahwasanya Yesus ini adalah utusan daripada Tuhannya, dan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri melainkan bantuan atau kekuatan daripada Tuhannya. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu kata Yesus. Aduh, aku ada telepon bentar. Iya itu, lanjut itu ditanggapi. Jadi begitulah itu. Yang dikatakan Yesus itu semua itu merupakan Aku tidak dapat melakukan sesuatu apabila tidak dengan Bapa. Ya itulah kesatuan mereka udah di situ. bukan kesatuan. Bukan kesatuan itu. Apa Nabi istilah? Muhammad pun, nah itu bukan kesatuan, itu adalah ketaatan, Mengenai kekuasaan. ketaatan. Bukan hanya Jadi ketaatan. Yesus itu tidak akan berkata-kata kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Allah Bapa. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad itu dia tidak berkata-kata, melainkan apa yang kami wahyukan. Itu di dalam Al-Quran seperti itu juga, sama. Semua nabi begitu. Jangan kita, itu kan penafsirannya yang jadi salah. Semua nabi udah diceritakan begitu. Semua nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk menuntun umat. Mereka adalah orang-orang yang dituntun oleh Allah. Bukan berarti dia itu Allah, tidak. Sekarang aku bertanya kepada Pak Saiful, bagaimana Bapak memahami ayat kitab ini? Ya mungkin juga bapak-bapak para tokoh gereja terdahulu juga punya pemahaman sehingga mereka bisa merumuskan konsep Tritunggal dan Trinitas ini ya Pak. Yohanes 14, saya mulai ya dari ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi bagaimana Bapak memahami kalimat yang mengatakan percayalah kepadaku. Aku di sini Yesus ya Pak, maaf, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bagaimana Bapak memahami ini? Iya, artinya sama dengan yang tadi dibilang, bahwasannya Yesus itu adalah pilihan Allah. Jadi dia didukung oleh Allah Bapa, kan itu. Aku di dalam Allah Bapa dan Allah Bapa di dalam aku, dan Yesus sendiri pun adalah orang yang taat dengan perintah Allah Bapa. Makanya ya udah saling saling memasuki gitu, saling ginilah. Kalau misalkan menyatu, saya analogikan, menyatukan berarti bukan menyatu, apa bukan dong? menyatu itu dalam segi pekerjaannya, visi misinya, bukan menyatu secara jasad dan entitasnya, tidak. Sama seperti gini. Saya saya suruh itu, aku ada kerjaan di Banten, ya kan? Aku kuasakan kepada itu untuk mewakili aku ya itu yang nanti negosiasi di sana, ya. Apapun keputusannya, tanyakan dulu ke aku, ya. Oke? Kemudian aku menelpon orang yang di Banten, akan kubilang sama mereka, oi, nanti yang mewakili aku adalah si Butet, ya kan? Kalian ikut apa katanya, apa yang dia bilang itu yang kubilang, itu udah sama kami. Paham maksudnya? Iya, kalau ketika saya bilang apa yang dibilangnya tuh itulah yang kubilang, udah kalian ikut sama dia. Dengar,
cakap dia. Udah, begitu dia. Itu maksudnya, kenapa dipersulit? Jadikanlah dia Ya. Waalaikumsalam. Betul. Sampai di Kenapa mana kita nih? persulit? Betul. Pak Bentar, Saiful bentar. gini, belum selesai Bapak. Tuh Bapak. Gimana lagi? Gini Pak Saiful, tadi kan contoh yang Bapak buat itu karena memang ada tiga manusia, ya kan? Wujudnya tiga. Tapi Allah itu kan roh, Pak. Roh Kudus pun roh, Allah itu pun roh juga, Pak. Ya, gimana dengan Itu apa urusannya? Jangan Apa lupa. urusannya? roh juga? Sedangkan, tunggu ya dek. Sedangkan di situ Roh Kudus tidak dilibatkan. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Iya. Bapak itu Artinya, jangan ambil jasadnya. Di situ kan sudah dibilang atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Ada di situ kata-kata pekerjaan tadi kan? Ada. Ya udah, pekerjaan itu yang kita ambil. Jangan pikirkan masalah jasad atau entitasnya. Tugasnya, misinya. Ketika aku bilang tadi, si itulah wakilku. Ya, udah. Apakah kau dan aku satu jasad? Tidak. Satu nyawa, satu roh? Tidak. Pekerjaannya aja. Gini bang. Misinya saja. Aku ingin bentar sebelum turun ya. Sebelum turun ya. Lanjut. Boleh, Bang. Begini, Kak Tet ya. Kakak iman kakak itu kan pasti Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14, betul enggak? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia, begitu kan? Yohanes 1 ya sampai ayat 3. Yohanes 1 sampai 3. Baik. Nah, kita langsung saja ke Yohanes 1 nomor 14. Firman itu sudah menjadi manusia. Yang kakak nih pahami, yang menjadi manusia itu firman Allah atau Allahnya yang menjadi manusia? Wah, ini harus hati-hati saya ngejawab ini nih ya. konteks firman Bu itu perkataannya, ucapan? Iya, harus hati-hati ngejawab ini. Harus ada dulu Iya, betul. ini Ya. dasarnya Pak. Tapi belum lengkap ini dasarnya Pak. Ya, begini saudaraku. Pelan-pelan Bu ya. Kalau Pak Don Juan ini mengakui Tuhannya ada 3. Ini Pak Don Juan. Itu Pak Don Juan ya. Ya maksudnya Ya, siapa aja itu yang 3 itu? Ya, ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus gitu loh. Begini yang ingin saya jelaskan begini. Ya, orang lagi ngomong Pak Don. Ya, Tunggu Pak bentar Don, ya. sebentar Pak Don. Ya, begini Pak Don. Pengajaran Romo ini kan gratis cuma-cuma. Romo ini tidak minta bayaran, tidak minta perpuluhan, persembahan kasih dan kolekte, enggak ada. Romo ikhlas dunia akhirat. Pengajaran Romo ini gratis lillahi ta'ala, gitu ya. Begini. Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Yang saya tanya sama Pak Katet nih, ya, jangan bingung-bingung, jawab aja nggak apa-apa. Yang menjadi manusia, firmannya, yakni firman Allah, atau Allahnya yang menjadi manusia? Dijawab dulu. Nanti kita ketemu finishnya kita ketemu nanti. Mana? Apa tuh jawaban kira-kira? Ini yang noise apa ini? Yang lain mute aja dulu ya. Ini yang dasar loh ya. Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Dengan cara berfirman. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah terang, gitu kan? Itu adalah firman Allah.
Artinya Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan berfirman. Nah, kembali ke Yohanes 1 nomor 1. Firman itu adalah Allah. Artinya firman itu sifat daripada Allah. Yang saya tanya kepada Kak Ted nih, yang menjadi manusia, firman Allah atau Allahnya yang menjadi manusia? Dijawab dulu ini. Insya Allah Kak Ted ini masih bisa diselamatkan ini. Bisa itu Bang. Ayo dijawab dulu. Kalau Kak Ted ini Tritunggal, pasti menjawab firman Allah yang menjadi manusia. Karena di dalam konsep Tritunggal ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Yesus, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Melainkan Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Gitu. Ayo dijawab dulu Kak Ted. Insya Allah Kak Ted nggak bingung lagi nanti. Yang menjadi manusia, firman Allah atau Allah sendiri yang menjadi manusia? Monggo. Ayo Kak Ted, ayo saya dukung. Lanjut, ayo Kak Ted. Itu Jawablah. itu. Oh itu. Aku dari tadi udah bicara. Aku bantu jawablah. Udah Pak Don Juan diam dulu. Kalau Pak Don Juan ini kan sudah karatan. Iya Aku betul. ngomong sama Kak Ted ini, bukan sama Pak Don. Kalau Pak Don mesti ganti spare part banyak kali. Romo bilang aku Tuhannya tiga. Pak Romo, kan kalau konsep ketritunggalan itu kan cuman merujuk kepada memberitahukan lah, katakan bahwa ada Allah yang menciptakan langit bumi. Nah, gini loh. Saya membaca ayat, lalu kemudian saya mempertanyakan ayat tersebut. Yang mana Bapak baca? Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 nomor 14 firman itu sudah menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjadi manusia yakni anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus, itu firman-Nya Allah atau Allah sendiri yang menjadi manusia itu? Nah, kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut aku ya dia juga itu gitu loh. Nah, jawab aja nggak apa-apa. Ayat berapa tadi? 14 ya, Pak? Ya, ayat 14. Suaraku aman, host. Aman. Cuma yang nggak aman, Bang. ada kiamat yang Ada mengganggu kiamat sama urusan. siapa itu? Sama Raja Debat. Raja debat. Ya Firman lanjut. itu telah menjadi manusia dan Firman. dia di antara Oh, kita. kiamat. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, permisi dulu Romo. Aku makan bentar ya. Romo itu moderator. Ya. Gimana? Kenapa? Yang saya tanya, yang menjadi manusia itu perkataan Allah, firman-Nya Allah atau Allah sendiri yang menjadi manusia itu, Kak? Itu pertanyaan saya. Ya, itu semua ini ya. Gak apa-apa, jawab aja, Kak. Jawab aja sesuai iman Kakak. Kita Iya, nggak yang maksa di sini gitu loh. Yang aku imani ya Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Berarti Kakak Niwanes bukan Tritunggal. Bukan, tetap kita percaya Tritunggal ya, kita mengimani itu gitu loh. Kalau Allah yang menjadi manusia, berarti yang dikandung oleh Bunda Maria adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Meledak dong perut Maria, Kak.
Terus? ya kan? Nggak mungkin Bunda Maria mengandung Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kalau Allah menjadi manusia, masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, ya meledaklah perutnya Bunda Maria, Kak. Nggak mungkin itu. Tapi firman itu bersama-sama ada di dalam Allah itu. Allah itu kan roh. Baik, saya ilustrasikan saja biar mudah ya, Kak ya. Nggak apa-apa ya. Baik, host. Aku bisa membesar sendiri nggak ini? Aku Bisa nggak lah, bisa kalau membesar, moderator host. bisa. Bisa kalau Nggak bisa. moderator Bang, bisa. Belum bisa. Belum bisa saya. Host, Eh, bantu besarin host. Bentar host. ya. Aku bukan moderator pula. Jadi Host, Abang bantu buka besarin, itu host. Bang. Abang tekan yang biasa Bang. Yang Nggak kayak bisa. untuk Nggak bisa Bang. Biasanya yang Tekan lain bisa. gambarnya Tapi sendiri, di sini tekan nggak bisa. profilnya sendiri. enggak di Profilnya atas apa sendiri, itu loh Bang. Di tempat biasa mau buka Oh, video iya, iya, on iya. cam ada Oke. lambang. Oke, bisa. Begini Kak Ted. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Ini firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yang menjadi manusia, Kak Ted, yang menjadi manusia, firman ini atau Allah ini yang menjadi manusia. kan itu udah jelas Pak. Firman itu adalah Allah. Oh, firman itu adalah Allah. Berarti satu. Menyatu begini. Aduh, aku mending ketawa daripada pusing ya. Begini Kak. Pusing kan? Konsep Tritunggal itu, konsep Tritunggal itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 nomor 14, firman itu sudah menjadi manusia. Kita Bang. ambil firmannya ya. Jangan Kita ambil firmannya ini. Pak Don Juan selalu dulu Pak. Pak Don Juan tolong dibantu dengan tenang Pak. Contoh kayak gitu. Bapak belum sewaras dia Pak. Tidak Bapak sabar beruji dulu. roh itu. Ya, ini bukan manusia, Kak. Ini sama-sama bukan manusia. Ini sama-sama tidak berbentuk manusia, sama-sama tidak bisa dilihat. Allah ini tidak bisa dilihat, firman ini tidak bisa dilihat, ya. Kita samakan persepsi dulu. Firman ini, firman yang tidak terlihat ini keluar dari Allah, seret, lalu kemudian menjadi manusia. Nah, kalau sudah menjadi manusia, otomatis bisa dilihat, suaranya bisa didengar, betul? Betul. Nah, ini anaknya Yesus, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Ini Allah yang bukan manusia yang tak bisa dilihat, ya. Ini satu tidak bisa dilihat, satunya bisa dilihat, yakni anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Dibesarkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan oleh Bunda Maria, lalu diyakini mati di kayu salib. Lalu kemudian dibangkitkan oleh Allah, ya. Lalu kemudian diangkat yang katanya ke sorga, naik ke sorga. Seret, ada Yesus, anak manusia, duduk di sebelah kanan Allah. Satu anak manusia yang bisa dilihat, satu adalah Allah yang tidak bisa dilihat. Karena iman kakak, Allah itu adalah roh. Oke, nggak apa-apa, itu iman kakak. Pertanyaan saya, Kak. Pertanyaan saya. Yang mana yang kakak sembah di antara kedua ini? Allah yang tidak kelihatan atau Yesus yang anak manusia sebagai anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus? Yang mana yang kakak sembah? Susah itu Pak. Contohnya, maaf aku nggak bisa jawab itu. Nah, susah kan? Susah kan? Susah. Karena ujung-ujungnya harus mengimani bahwasanya umat Kristen itu menyembah Allah yang tidak kelihatan, satu.
dan juga sekaligus menyembah Yesus yang sebagai anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa Tuhan? Tuhan yang satu, Allah yang tidak bisa dilihat. Tuhan dua, dialah anaknya Bunda Maria yang bernama Kalau dari contoh Bapak berarti ada 2 yang harus disembah begitu. Bukan 2, tapi 3. Ada Roh Kudus. Karena 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Putra, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Pak, Gitu. kalau itu maaf ya, kalau saya punya apa ya? Kalau begini, ada sebuah lingkaran. Coba berimajinasi, ada lingkaran. Karena Tuhan itu tidak berwujud, ada lingkaran dan Yesus ada dalam lingkaran itulah. Misalnya gimana, dan yang keluar itu ya dari lingkaran itu, Allah itu begitu. Ini sebuah gambaran aja sih. Itu yang saya juga mencari-cari bagaimana gitu ya. Nggak dapat Mbak, nggak dapat caranya. Putri Tunggalan ini supaya Memang tidak dapat caranya. Memang ribet Lingkaran bisa, karena ada begini Kak Ted, lingkaran. karena begini Iya. Kak Ted. Memang ribet. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Yesus. Ajaran manusia. Ajaran manusia. Ajaran Yesus adalah menyembah hanya kepada Allah. Ingat perkataan Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah itu cuma satu. Satu-satunya menurut Yesus. Bukan Yesus termasuk di dalamnya, bukan Roh Kudus termasuk di dalamnya. Itu ajaran Yesus. Bentar Romo, duduk di sebelah kanan itu bukan berarti secara harfiah. Duduk di sebelah kanan, Aduh, kedudukannya nanti sama. Pak Don Juan. Maksudnya Ingat gitu, Pak Don. Bang. Pak Don Juan. Beda, itu Sabar Ingat. Pak. Tingkat Bapak belum setingkat si Butet ini. Nanti Pak, kelas sebelah Bapak kanan lain. bukan secara harfiah, Bang. Ya Gitu Romo, Allah. ayo diskusi sama aku lah. Kasihan ini anak juga Nanti masih- Bang, sabar. Biar dulu anak ini lagi. Jangan gantian. dibully lah, gantian udah dari tadi itu. Giliran kamu Kok ada nanti. dibully? Bukan Iya, dibully, apa dia aja mencari Bapak ini? kebenaran kok. Dia 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 Coba lagi tanya mencari sama itu, kebenaran dibully Pak. apa enggak? Paham lah sedikit lah. Don, Bapak yang tidak mau benar, kayak mana? Jadi Don, coba kamu tanya sama Ito, kami bully apa enggak? Udah bang, udah usah. kasihan itu udah kelihatan, udahlah. Jangan paksain. Jangan ngatur-ngatur kamu dong. Enggak, duduk di sebelah kanan itu tidak diartikan secara harfiah. Ada dua Don, Berarti Tuhan Eh, harfiah ada dong, dua bukan makna. kamu alegori. jangan Tuhan kamu membodohi kamu. jemaat Dia kamu urus Don. tapi kekuasaannya sama seperti Allah. Kamu jangan membodohi jemaat Yesus- kamu. Aku Iya, ada perkataan 3 Allah dalil itu yang membuktikan bahwasanya Yesus sebagai anak manusia duduk selama-lamanya dan berdiri di sebelah kanan Allah. Iya, duduk sebelah kanan bukan berarti dua entitas di situ. Duduk sebelah kanan berarti otoritasnya sama seperti Pak Allah. Don, Pak Don, ingat Pak Don. Ya. Ingat Pak Don, Matius 3 nomor 16 dan 17. Pada saat Yesus dibaptis, ada Roh Kudus berupa burung merpati, ada suara yang terdengar dari sorga lalu mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Pak Don, Bapaknya Yesus yakni Tuhannya Yesus yang mengutus Yesus, dialah yang bukan manusia, sementara yang diutus oleh Bapa yakni Tuhannya Yesus, dialah anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Ini Tuhannya Romo, ya. Yesus bukan Yesus itu manusia. adalah firman, perkataan Allah. Tapi hakikatnya dia ada Allah itu Aduh. juga. Muter Ilahi. lagi, Hanya muter berbeda. lagi. Capek nih, capek. Itu Turunin perkataan, aja Bang. host. Ini cuma Tetap nggak rusak bisa, suasana. nggak bisa Coba Pak. aku tanya Romo, bisa Pak, jawab nggak? saya udah 8 Ini hari merusak 8 malam suasana ini ini Pak. host. Asmaul Husna. Kasih turun tahu aja nggak? dulu, kasih turun aja Ya, dulu. Udah 8 hari 8 malam saya cari-cari jalannya nggak bisa.
Bisa tahu nggak Asmaul Husna? Itu di Alkitab, di Al-Quran itu. Astagfirullahaladzim, kok ke diskusi Asmaul sama aku Husna lagi. pula lagi dia nih. Asmaul Husna itu Aduh. adalah sifat. Maha pengasih itu sifat. Maha penyayang sifat itu Allah, ya. sifat. Maha Ya. hidup itu adalah aduh. Asmaul Husna John. sifat dan nama-nama Allah kan. Kalau Iya sih. Aduh, sifat yang melekat itu, udahlah. Itu sifat John, berbeda dengan Tritunggal. Turunin dulu, Has. Ini nggak bisa diajak diskusi. Nggak Turunin bisa, nggak dulu, paham Has. dia nih. Al-Haq itu Asmaul Husna itu adalah Bening kepala gue ya. satu oknum sifatnya Sifatnya banyak. banyak. Si oknumnya siapa? Allah. Itu satu oknum, berbeda dengan konsep ketuhanan Tritunggal ini. Ada 3 oknum. Oknum yang pertama, Bapa sang pemilik firman, dialah yang bukan manusia, yang maha hidup, yang tak pernah mati. Oknum yang kedua adalah anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Oknum yang ketiga yaitu Roh Kudus. Jangan disama-samakan konsep tauhid dengan konsep Tritunggal. Dia Tuhannya alegori, Romo. Tuhannya perumpamaan. Jadi ketika kita sebut secara dalil, dia anggap perumpamaan. Jadi kita perumpamaan itu buat apa? Gitu loh. Kalau kita buang aja perumpamaan. Kata perumpamaan itu pada ayat-ayat tertentu menggambarkan, baru perumpamaan. Ketika menjelaskan tentang Tuhannya aja dianggap perumpamaan. Apa-apaan ini? Ya coba Sudah Kak Ted jelas-jelas sekarang duduk buka. di sebelah kanan Bapak. Kak Ted sekarang buka. Kak Ted ada Alkitab? Apakah Kak Ted ada Alkitab? Ada di laptop. Baik, bisa bantu bukakan saya dan dibaca sendiri biar saya tidak terkesan ngarang gitu? Iya, apa Pak? Baik, Kita sekarang apa, Pak? tolong buka Markus pasal 14 nomor 62. Markus 14. Markus 14 nomor 62. Dibacakan, Kak. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Baik. Siapa Anak Manusia itu yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa? Yesus. Yesus anaknya Bunda Maria. Bunda Maria. Pertanyaannya, siapa yang kakak sembah? Dia yang Maha Kuasa yang bukan manusia, atau dia anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus? Yang mana yang kakak sembah? Ini gini ya, kalau Begini Kak Ted, aku tidak akan memaksakan imanku kepada Kak Ted, ya. Kak Ted cukup jujur saja kepada hati nurani Kak Ted, karena di dalam Islam itu Kak Ted, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Haram hukumnya kami mengiming-imingi Kak Ted atau memaksa Kak Ted untuk memeluk agama Islam. Itu haram, berdosa kami Kak Ted, nggak boleh seperti itu. Saya berpesan kepada Kak Ted, kalaulah belum bisa jujur terhadap orang lain, minimal jujur kepada hati sendiri Kak Ted. Jelas di situ ada 2 Kak Ted. Ada dia yang Maha Kuasa yang bukan manusia, ada dia anak manusia yang bernama Yesus. tapi disimak dulu baik-baik Pak. Akulah dia, berarti aku dan dia sama Pak. Ya, harus diakui Kak Ted, harus diakui. Dia yang bukan manusia, ya, dia yang bukan manusia adalah Tuhan. Dia yang sebagai manusia anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus adalah Tuhan. Ada berapa Tuhan? 2 Tuhan. Satu. Yang satu, kok bilang satu toh? Tuhan satu Pak Esa Pak. Loh, iya Tuhannya Yesus satu. Tuhan Tapi kita juga satu. Tuhannya umat Kristen ada 3 oknum. Itu Tuhannya umat Kristen. Aduh, kayak mana ini? Loh,
Memang itu faktanya Kak, sebab ada sekarang coba kakak nih baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Ayo. 1 Yohanes 5 nomor 7. Buka. 1 sebentar. Yohanes. Iya, sebentar ya. Aduh, mana ini tulisannya kok kecil amat ya. 1 Yohanes 3. 5. Oh, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. Tadi yang kita baca sebelum ini tadi apa ya, Pak? Yang Maha Kuasa, anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang itu dibaca. Ayatnya yang ke-7 ya. Ya, ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Esa. Ketiganya adalah satu. Iya. Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Betul? Iya, tapi kan satu, Pak. Loh, apanya yang satu? Dia sang dengarkan dulu. Dia sang pencipta langit dan bumi, manusia apa bukan? Roh. Baik, yang satu roh. Lalu kemudian anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus, manusia apa bukan? Manusia. Tuhan kakak ada 2, yang satu roh, yang satu daging. Ngerti? Ya, waktu dia adalah Tuhan. Loh iya, Yesus adalah Tuhan, itu iman kakak. Saya nggak bisa memaksa. Saya tidak bisa menyalahkan. Tapi ingat Kak, Firman itu sudah menjadi manusia, menjadi anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Dan Firman itu yang adalah satu. Allah. Tadi kan udah Firman ada itu bicara. adalah Allah. Iya. Ya. Allah ini sang pencipta langit dan bumi, dia bukan manusia. Sementara setelah Firman itu menjadi manusia, dia berupa anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Anak manusia loh. Bapa ini menyembah Allah sekaligus menyembah anak manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Tuhannya kakak ada 2, bukan Esa. Esanya dari mana? Kalau misalkan kita lihat dia menjadi manusia, dia menjadi ya udah gini. menyelamatkan, bukan berarti kematiannya ya. Gini kak. Ini cuma pesan saya terakhir. Saya izin turun karena saya ada undangan. Saya izin turun. Kalau kakak belum bisa berbuat jujur terhadap orang lain, minimal kakak jujur kepada diri sendiri. Itu masukan dari saya. Gitu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Sedikitnya wabarakatuh. Ito, saya rasa Ito bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau itu orang yang berpendidikan, itu harusnya mencari tahu apa arti kata Esa. Itu harus cari tahu dulu. Esa itu Kata Esa, Allah, saya tahu Esa itu satu. Satu yang bagaimana? Cari tahu dulu. Esa satu, Eka satu enggak? Eka satu juga. Eka juga satu juga. Apa beda Esa sama Eka? Esa itu diperuntukkan, dengar. Esa itu diperuntukkan khusus untuk ilahi dalam bahasa Sanskerta. Oke? Eka itu untuk benda-benda lainnya. Apa beda antara Esa dan Eka? Esa ini adalah satu yang tidak berbilang, satu yang mutlak, satu yang bukan gabungan dari beberapa unsur, bukan satu kesatuan dari beberapa unsur.
Dia satu mutlak, absolut, satu. Itulah dia Esa. Saya. Kalau Eka, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Eka. Dia satu dari gabungan beberapa unsur bisa. Itu bedanya, Dik. Kamu boleh cari etimologinya itu. Esa itu tidak diperuntukkan untuk manusiawi, tapi untuk ilahi. Betul. Satu yang tidak berbagi. Kalau dia bergabung antara 3 unsur, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, dia tidak esa. Rusak keesaannya. Pahamilah itu. Iya, Itu dari segi bahasa saja. Jadi saya rasa kamu orang pintar. Jangan terus apa? 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1 juga lah. Itu membodohi diri sendiri deh. Itu saja kalau saya. Mas Saiful, dari tadi kan udah membahas Alkitab ya. Boleh bertanya nggak Pak? Boleh. Bertanya. Apa mau Tapi bertanya? ini lucu-lucuan aja Gak sih apa-apa. Pak. Lucu-lucuan aja. Jangan lucu-lucuan, jangan apalah. Lucu-lucuan Tanya tapi betul-betul kita aja. harus pakai akal juga Pak. Apa itu? Oke ya. Aku punya buah apel 5. Iya kan. Terus si Tono minta dari aku katakanlah 1. Berapa lagi apel Pak? Ya 4 lah. Mana lagi? Coba pikirin baik-baik Pak. Ayo. Kau punya 5. Heeh. Diminta Mas Tono 1. 1. Oh berarti ada 5 lah. Kau nggak kasih kan si Tono? Bu jawabannya gini, iya kan aku kan belum kasih Baru dimintanya aja. Kan belum, kecuali kalau aku bilang gini, ada apel 5, terus si Tono minta Pandainya kau dalam kasih 1. mengartikan itu. Ya kan, Pandainya kau dalam mengartikan itu. Tapi mengartikan Kenapa? ketuhanannya Yang lain-lain itu susah gitu. susah Nggak diartikan. kau kan? Iya. Kenapa itu toh? Jadi Itu yang susah dalam itu hal lain bisa kau itu. pintar, Iya. tapi dalam hal itu kau bodoh. Gimana orang bilang? karena gini Bang, gini Pak, kalau kita Iya, doktrin itu yang sudah meracuni dia. Tidak bisa. Lihatlah kebenaran. Jangan bayangkan dulu. Oh enaknya kami nih, udah percaya aja, udah. Kita selesai kami, udah selesai gitu. Ya, kita sambut dulu yang baru datang. Assalamualaikum Abang Da Pendeta KBP. Selamat siang Juru Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kegiatan cuma di Australia, mau nggak mau berangkat juga, naik juga, nggak enak ditolak. Ya pendeta. Jadi gini pendeta. Pendeta nggak ke gereja? Pendekar tauhid Bang. Oh pendekar. Postingannya tak apa-apa. Iya kan aku kenal sama beliau. Ya kok bilang pendeta, awak punya dia apa kan? Kalau panggil. Jadi gitu dia. Bapak tanya Pak, AKBP itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, aku udah malas ku tanya-tanya, pening kepala gue banyak kali pun singkatan yang mesti ku apalah. Iya itu. Udahlah, biarkan aja. Juru lah. Selamat ini Islam apa Kristen ini? Kristen Bang. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya naik ke sini bukan berdebat atau apa. Iya. Tapi saya memberi kesimpulan saja. Apa itu kesimpulannya Bang? Kesimpulannya kan, kita tahu dulu bahwa yang berhak atas segala alam semesta ini adalah itu cuman Allah. Benar kan Bang? Ya. Oke. Dari segala dosa, penghakiman, itu cuman Allah yang bisa. Dari perdebatan aku nengok-nengok bulan-bulan ini, tidak ada kesimpulannya sama sekali. Jadi kesimpulan yang aku cari selama ini menurut Al-Quran dan menurut kitab kami sendiri,
bahwa pada akhir penghakiman atau di akhir zaman nanti yang akan turun itu ialah menurut Al-Quran itu sendiri itu Isa Al-Masih. Iya benar. Begitu juga kepada kami, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Jadi kalau memang yang berhak atas segala alam semesta sama dosa-dosa manusia itu kalau memang itu Allah, kenapa bukan Allah sendiri yang akan turun? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya ada jawabannya. Itulah kesalahan dalam berpikir. Tunggu bang. Ya, silakan Bang Irwan. Kenapa Allah tidak turun menjadi manusia? Karena Allah tidak mau di smackdown sama Yakub. Tuhan kamu kan di smackdown sama Yakub. Yakub. Gitu, Bang. Bukankah hina Tuhan? Bukan itu Bang, maksudnya. Tuhan di smackdown. Bang Irwan, udah biar dulu dibuat apa dia Bang, dibuat kesimpulan dia kan tadi masih kesimpulan Bang. Kita dengarkan aja dulu kesimpulan dia. Enggak, saya mengambil kalimat yang dia bicarakan bahwa Islam itu seolah-olah meyakini bahwa juru selamat itu adalah Isa di dalam Al-Quran menurut dia, menurut si juru selamat ini. Nah, dia mengatakan Yesus sebagai juru selamat. Tapi Anda membawa Al-Quran itu tahu nggak arti kalimat yang ada dalam Al-Quran itu? Itu kan cuma mengkisahkan. Coba dibaca dari awal dulu, jangan langsung menyimpulkan. Anda ini kan datang menyimpulkan nih. Sementara Al-Quran itu mengkisahkan tentang Isa. Banyak nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, tapi bukan apa dia itu sebagai juru selamat atau apa, mengkisahkan atau menceritakan ini loh seperti ini. Dulu pernah diturunkan nabi seperti ini gitu, Bang. Jadi Rasulullah Muhammad SAW yang terakhir itu diberitahu tentang rasul-rasul yang terdahulu. Begitu. Yang dia tanyakan itu Bang, di akhir zaman kenapa tidak Allah yang turun ke bumi untuk menghakimi manusia? Kenapa dia masih menurunkan nabi? Jadi gini, siapa namanya tadi? Juru selamat. Juru selamat. Jadi kan ketika Allah yang maha kuasa itu dia sangat berkuasa, maha kuasa. Artinya apa? Dia bisa mengatur segalanya tanpa harus hadir di hadapan kita. Karena kekuasaannya itu, bala tentara dia itu banyak. Ya kan? Sudah dibuktikannya. Dari awal dunia ini diciptakan, ketika manusia melenceng, maka akan diturunkannya satu orang pilihan yang akan meluruskan manusia. Itulah nabi dan rasul. Kenapa dia harus turun menghadap manusia yang hina ini? Dia maha kuasa dan maha tinggi. Cukuplah dia serahkan aja, dia turunkan sini. Dia turunkan malaikat untuk mengutus nabi-nabi. Kenapa harus dia? Seandainya Anda itu bos besar, kita analogikan lah, punya perusahaan multinasional, punya karyawan ribuan, maka apakah mungkin Anda sendiri yang turun ke lapangan untuk membagikan gaji kepada anggotanya? Mungkinkah? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Si bos tadi kan punya harga diri, punya tupoksi yang berbeda. Dan itu manusia, bagaimanakan lagi Allah yang maha tinggi. Ya. Dia juga mengatakan gini, Nabi Isa itu atau Yesus turun itu bukan di hari kiamat. Jangan salah. Di hari akhir. Tapi di akhir zaman atau tanda-tanda turunnya Nabi Muhammad bahwa akan dekatlah kiamat itu.
masih akan terjadi kepemimpinan setelah nanti turunnya Yesus yang kedua kali. Yesus yang pertama mengatakan masih banyak ya yang akan aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Nah, maka itulah Yesus akan turun kedua kali. Nah, di dalam turunnya beliau, dia diapit oleh malaikat. Nanti kalau diceritakan panjang nih. Nah, disitulah Yesus akan memimpin lagi tentang apa yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu, Bani Israel pada konteks ini, kan gitu. Nah, itu Anda harus pahami, dan di situ ada tokoh lain yaitu Imam Mahdi yang akan menjadi partnernya beliau. Kalau ini cerita dari kami ya. Nah, mereka itu akan melawan Dajjal atau pengikut-pengikutnya, karena sebelum beliau datang Dajjal turun untuk menjadi pengecoh dunia atau menjadi fitnah ya, menjadi orang yang memfitnah tentang kejadian para nabi, kemudian mengaku dirinya Tuhan dan lain sebagainya. Maka turunlah Isa. Di dalam Al-Quran itu diceritakan Isa ya turun kedua kali untuk membunuh Dajjal dan lain-lain di situ. Khususnya konteksnya itu berbeda, bukan menghakimi, Bang. Lain, kalau menghakimi bukan itu. Betul, Bang. Bahkan Nabi Isa turun. Nabi Isa turun jadi makmum sholat di belakang Imam Mahdi. Boleh aku tanggapin, Bang? Dia turun sholat. Jadi, turun sholat. silakan tanggapin, Dek. Lanjut, Bang. Lanjut.